Yesus komandanku dan aku prajuritnya. Ku suka berdoa dan dengar firman-Nya, jadi berkat dimanapun berada. Kecil-kecil cabai rawit. Hai Sobat Yosua, senang banget deh. Siang ini kita bisa ketemu lagi di acara Aku Prajurit Cilik. Dan buat hari ini di edisi hari Sabtu tanggal berapa sekarang ya? 20 20 September 2025, sampai lupa tanggal. Dan hari ini sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Kalau kamu selalu mengikuti di acara Aku Prajurit Cilik ini, ya udah pasti kamu akan udah hafal siapakah mereka yang sudah hadir, karena udah pasti beberapa selalu setiap bulan selalu ada. Kalau untuk yang teman-teman kita yang kecil-kecil ini ganti-ganti biasanya, tapi yang sekarang udah pernah hadir. Nah, kalau kamu selalu ngikutin ya, pasti kamu tahu siapa mereka. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu. Biar bersehai dulu deh semuanya. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Luar biasa, dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya kan. Walaupun cuaca agak sedikit mendung-mendung di luar, tapi tetap semangat dong ya sekarang ya. Betul Kak. Soalnya ngeliat ekspresi nih ya Sobat Yos ya. Nih anak adik semua di rumah nih, anak-anak kalian di rumah. Kalau ngeliat muka-mukanya Kak Yesi, Kak Jenny, Kak Flora, dan siapa? Kia ya? Kia. Nah itu tuh senyum semua, happy. Jadi kamu juga di rumah harus happy juga nih. Karena hari ini kita ada yang spesial, kita juga mau belajar lagi ya Kak ya. Siap. Terima kasih banyak Kak Isya. Kak Isya bukan cuman senyumnya, liatin bajunya aja nih. Oh iya, udah nyaingin, kalau berdiri stopan udah nyaingin lampu stopan ya. Ini tandanya kita memang selalu semangat, karena kalau prajuritnya Tuhan Yesus memang gitu Kak Isya ya. Oke, shalom adik-adik, iya ya. Shalom adik-adik di rumah juga pasti semangat ya. Ini ada Kak Yesi datang jauh-jauh dari Lembang, Kia jauh-jauh dari Bandung Selatan ya, Kak Flora ya. Yang baru balik dari luar pulau ya. Ya. Nama Kak Jenny. Kita semua bersyukur ya kalau pagi hari ini kita bisa ketemu lagi lewat Radio Dios. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Isi sama semua kakak-kakak yang melayani lewat Dios, Radio mantap. Dios ya. Karena gara-gara Radio Dios kita jadi bisa kenalan kan, bisa ketemu. Kak Jenny juga ucapkan shalom ya buat adik-adik dari Jawa Barat ya yang sudah menerima undangan ini dan ikut mendengarkan. Wah, kalian semua luar biasa, tepuk tangan dong buat adik-adik kita ya. Kasih tahu sama teman-teman kalian yang lain ya. 1 jam ini jangan kemana-mana dulu, dengerin aja. Karena nanti di akhir dari acara ini akan ada kuis. Ya, akan ada kuis dan kalian yang jawabnya benar itu pasti dikirimin hadiahnya ya. Kecuali kalau tinggalnya di Antartika itu nggak nyampe ya. Tapi pasti sekitaran Jawa Barat pasti dikirimin ya. Ini kita udah banyak banget ya teman-teman yang udah jawab kuis dan dapat hadiahnya ya. Nah, pagi hari ini nih ada Kak Flora sama Kak Yesi dengan teman kita Kia udah siap nih kayaknya. Kalau macan mah udah mau nerekam ya, karena berasa ya Kak Isya ya. Wah, tenaganya kayaknya gimana banget ya. Tapi sebelum itu Kak Jenny mau ngingetin adik-adik, bulan lalu coba ya yang mengikuti acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus ya. Masih ingat kan? Bulan lalu, bulan Agustus kita bicaranya tentang apa adik-adik? Tentang gak ada yang kebetulan, kita semua dilahirkan di Indonesia ya. Ada maksud Tuhan, ada panggilan Tuhan buat kita, termasuk buat adik-adik. Gak ada yang kebetulan. Kalau pagi hari ini adik-adik bisa ikut denger loh Radio Dios ya. Papa mama shalom ya, kakak-kakak shalom juga, papa mama dan adik-adik dan kakak-kakak gak ada kebetulan ya. Jadi mari 1 jam ke depan sama-sama kita ngobrol santai ya Kak. Betul, ngobrol Kak. Santai tapi juga ada yang ringan dan yang lucu ya, ada yang serius juga ya. Nano rasanya tapi enak lah pokoknya. Ya, sesuai bajunya ya Kak ya. Bener. Bahkan nanti ada teman kita ya Kak, si Caca sama siapa? Cicil. Ya, Caca sama Cicil. Waduh, adik-adik yang kemarin 2 bulan bilang, mana si Caca, mana si Cicil. Nah, kita mau dengar ceritanya. Kak. Saya mau tanya, kemana Caca sama Cicil itu? Nanti dengar ceritanya ya. Nggak boleh dibocorin dulu sama Kak Jenny ya. Nanti dengar ceritanya. Abis dari mana aja si Caca sama Cicil gitu ya. Udah lama gak lihat soalnya Kak. Iya.
Udah Biasanya ditunggu-tunggu. Isya kan selalu lihat nih. Ya kan tiba-tiba kok gak muncul-muncul Iya. mereka berdua itu. Karena pasti ada sesuatu yang dikerjakan Iya. ya. Nah, oke, kita akan mulai aja ya Kak. Kak Flora, Betul, hari Kak ini kan Jenny. Kak Flora nih mau bagikan sama adik-adik, sama kakak, sama papa mama nih, terutama buat adik-adik. Kita mau belajar apa sih Kak pagi hari ini? Ya Kak Jenny, sebelum Kak Flora jawab, Kak Flora mau nanya dulu lagi nih. Boleh. Balik nanya. Tapi kita tadi udah dengerin itu belum jingle? Jinglenya udah diputar Kak? Sudah dong. Oh udah Kak. Karena kayaknya ada anak-anak bilang saya mah baru terlambat dateng. Nanti gitu. diputar lagi Oh Kak. diputar Nanti lagi diputar Kak ya. lagi. Oke. Nah Kak Flora mau tanya nih sama Kia nih khususnya, juga adik-adik yang di rumah. Kira-kira nih ya, ada yang tahu nggak satu-satunya nih Kak Jenny perintah di dalam Alkitab yang kalau kita lakukan dijanjikan umur panjang? Coba Sebagai Kak Jenny hadiahnya. lirik dulu. Aku tahu Kak. Kurang kedengeran Kak. Aku tahu Kak, menghormati orang tua. Luar Keren. biasa Kia, betul sekali Kia, menghormati orang tua Kak. Jadi hari ini kita mau belajar tentang menghormati orang tua. Kenapa? Karena Allah itu Kia menasehati kita, Kak Flora, juga adik-adik yang di rumah dan semua kita yang ada di sini untuk menghormati papa dan mama. Penting Kenapa? banget itu ya Kak. Kenapa? Iya, karena Allah itu ya Kak ya, sangat amat menghargai papa mama. Makanya di dalam 10 perintah Tuhan dicantumkan hormatilah orang tuamu. Khusus Nah, ya Kak itu ya. betul. Khusus. Kia tahu nggak kira-kira di mana tuh perintah itu ada? Tahu Kak, perintah yang kelima. Pinter sekali Kia, keren ya Kak ya. Ini namanya prajurit cilik Tuhan Yesus Kak. Betul, Kecil-kecil tapi betul. cabai rawit. Kak Jenny, Kak Flora pengen Kia baca nih ayatnya dari Keluaran 20 ayat 12. Tapi adik-adik di rumah juga baca dengan lantang. Boleh. Ayo Kia, tunjukin tuh alat peraganya Iya, Kia. ajak ya Kayaknya Kia teman-temannya ya. sudah hafal nih ya. Oke, yang keras Kia. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mantap sekali. Mantap. Ini sekali lagi deh, supaya lagi. teman-teman bisa ngikutin ya. 3, 2, 1. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Mantap. Keren pisan ya. Betul banget tuh Kak Flora, itu perintah yang memang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, Betul. itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru juga ada Kak, di Efesus 6 ayat 1. Kita juga adik-adik ya diminta untuk kita juga menghormati papa dan mama. Benar. Betul sekali Kak Yesi. Dari teladan Tuhan Yesus katanya kita harus memperlakukan orang tua kita semua seperti kita menghampiri Bapa di surga Wow. dengan rasa hormat. Flora, rasa hormat itu seperti apa sih? Kayaknya nggak kedengeran deh Kia. Lupa Kak Yesi. Flora, rasa hormat itu seperti apa sih? Rasa hormat itu Kak Flora kasih gerakan ya. Menghormati orang lain termasuk papa mama Kia dengan baik dan sopan. Coba Kak, ulang Kak, coba ulang Kak. Biar Ulangi ya. Adik-adik Kita lihat ya. pelajari. Oke, rasa hormat. Rasa hormat, Oke, Kia ikutin dong. Menghargai orang lain orang lain dengan baik dengan baik dan sopan. dan sopan. Bagus nih Kak Jenny, seneng banget nih taruh jempol depan mulut. Karena kadang-kadang sekarang ini Itu ngomongnya betul. maaf ya Kak, waduh langsung cepet keluar gitu ya. Betul. Udah nggak lihat lagi sopan Iya, enggaknya, pokoknya betul, saya Kak. enak ngeluarin. Betul, anak-anak sekarang sering juga ya melawan orang tua. Betul ya Kak Yesi ya. Betul, anak-anak sekarang bukan Kebetulan saja Kak Yesi ngajar di SD Kak. Oh, bukan ibu. saja melawan orang tua, tetapi mereka juga nggak menghormati Tuhan. Ke guru suka gitu nggak Kak? Ada Waduh. seperti itu ya. Waduh. Sedih ya, Kak, Kalau ya. Kia gimana? Ke guru hormat nggak? Kalau ke orang tua?
Wah, itu namanya prajurit cilik Adik-adik Tuhan di Yesus. rumah. Adik-adik belum tahu gimana kita nih ya. Kak, sorry Kak. Kadang-kadang ya adik-adik tuh berasa karena bangun tidur lihat papa, lihat mama, mau tidur lihat papa mama. Minta pokoknya sama papa mama tuh desaran udah biasa. Karena udah biasa jadi maaf ya, suka seenaknya. Seenaknya, Jadi gak betul, Kak. menghormat gitu Bener, ya. Kak. Karena suka ada yang bilang, aku suka marah-marah sama papa mama. Aduh. Nah, Betul. itu gimana tuh Kak, menghormati nggak Ditanyain. Kak? Wah, itu nggak menghormati Kak ya. Ternyata Kak, iblis itu sudah merusak pengenalan kita akan Bapa Surgawi lewat gambaran Bapa Jasmani dengan cara anak-anak yang melawan orang tua, dan ternyata orang tua juga suka jahat sama anak-anaknya. Ada juga ya, sedih ya. Padahal harusnya orang tua sayang anak. Betul. Kita dengerin dulu satu lagu ya Kak. Bener Kak. Nah, adik-adik stay tune ya. Kita Stay dengerin dulu satu tune. lagu. Nih apalagi yang belum tahu tuh lagu Aku Prajurit Cilik, dengerin deh. Lagunya bagus, gampang ya. Kita bisa belajar sama-sama. Yes. Yuk kita dengerin. Oke, bersama dengan Kak Jenny, Kak Flora, Kak Yesi dan Kia dari Jaringan Doa Anak Sekota Bandung dalam acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah siapa yang mau jadi prajurit cilik seperti teman kita Kia? Ya, kita lanjutin ya. Tadi kita lagi ngomong tentang iblis yang merusak gambaran Bapa di surga, sehingga ada orang tua yang gak ngerti, malah bukannya mengasihi, melindungi anaknya, malah nyakitin gitu ya. Betul, Nah, Kak. ya. Mungkin Kak Flora bisa ceritain juga tuh kenapa sih sampai bisa kayak gitu Kak? Nah Kak, karena iblis sudah merusak gambaran Bapa di dunia ini, Bapa jasmani. Jadi di dunia ini ada dua jenis Bapa. Adik-adik di rumah sama kakak-kakak di studio juga mulai mikirin nih sama Kia, kira-kira papa saya itu kayak yang mana sih? Nah yang pertama, papanya namanya papa otoriter. Apa? Otoriter. Oh, kirain tadi Papa Otong, Papa otoriter. Otoriter, betul Kak. Soalnya semua kayaknya lagi gimana iya, gitu kan. lagi serius ya. Nah, papa otoriter ini papa yang suka ingkar janji Kak. Betul. Nanti bilang begini, Kia, kalau kamu naik kelas, papa beliin sepeda. Kia nanti udah naik kelas, papanya bilang, nanti kalau kamu juara 1, baru papa kasih sepeda. Itu papa otoriter. Jadi istilahnya apapun yang diomong si papa itu benar gitu Pokoknya ya. benar. Iya, Pokoknya nggak yang boleh benar papa, walaupun papanya mungkin lupa, mungkin salah, pokoknya betul, benar. papa selalu benar ya. Nah, yang kedua papanya suka disiplin. Papa otoriter itu ya. Papa otoriter suka disiplin. Disiplinnya gimana? Kalau anaknya nakal langsung main pukul. Aduh, itu mah bukan disiplin atau Kak. Ya itu. itulah pokoknya papa yang jahat itu ya. Nah, papa disiplin ini juga papa otoriter ini juga sulit berkomunikasi. Kalau misalnya, "Pa, aku pulang." "Pa, ayo makan." Gitu aja. Papanya itu pokoknya aja, Kak. Dingin berarti ya, nggak hangat betul. gitu ya. Nah. Terus ya semuanya dari segi si papanya gitu. Betul. Ya. Nah, yang kedua tadi papa otoriter yang pertama. Yang kedua papa gampangan. Apa Kak? Papa apa? Gampangan. Gampangan maksudnya Yes. gimana tuh? Papa itu gampang sekali. Kalau nggak seneng, udah nggak pengen sama kamu. Misalnya papa yang suka pisah sama istrinya. Gampang nyerah gitu Gampang ya. nyerah. Lemes gitu Bener. ya. Terus anaknya nakal. Nggak apa-apa. Anaknya di sebelahnya gimana juga kayak nggak denger gitu ya. Betul, Oh, biarin aduh. aja. Itu papa gampangan. Berarti yang satu tuh istilahnya ekstrim, kayaknya galak banget gitu ya. Betul, Yang yang satu lagi satunya ekstrim cuek lemes, banget gitu. cuek. Aduh, nggak seru Mau ya. anaknya mau gimana sampai anaknya jungkir balik juga papanya nggak masalah. Waduh. Mau nilai anaknya dapat 0 juga nggak apa-apa. Aduh, repot Gitu. dong kalau kayak Iya, gitu. Nggak seru ya Kia ya betul. kalau punya papa kayak Makanya gitu ya. sekarang ini Kak ya, papa-papa gampangan itu kalau anaknya nih dipukul, dimarahin di sekolah, papanya tuh bawa pengacara.
Malah marah ke gurunya. Marah ke gurunya, bukan Waduh. anaknya yang dimarah. Tapi bukan Kak Yesi kan? Oh, bukan Kak. Wah, puji Tuhan Nah, ya. Kak Flora nggak tahu nih kakak-kakak sama adik Kia juga adik-adik di rumah papanya yang seperti apa nih gitu ya. Mm-mm. Apakah papa otoriter atau papa gampangan? Kalau Kak Mm-mm. Jenny gimana Kak? Wah, kalau Kak Jenny dulu pernah ngalamin ini banyak cerita sih sebenarnya Kak. Kalau di yang tadi Kakak bilang papa otoriter bukan sama otong ya? sama papa gampangan itu kayaknya banyak di sekitar kita ya. Bukan banyak lagi Kak, karena memang sudah dirusak Iya, sama iblis jadi ya. istilahnya kalau adik-adik, kakak-kakak, papa mama juga merasakan itu, kita nggak perlu malu, Betul nggak perlu sekali. malu, karena itu Iya. justru kenyataannya. Tapi kabar baiknya kita punya Bapa di surga, Betul. ya kan? Dan Bapa di surga yang sanggup memulihkan, Amin. termasuk orang tua kita maupun kita, gitu Mm-mm. kan? Nah, balik lagi Kak, hubungannya sama apa kan kita lagi belajar menghormati orang tua, jadi gimana tuh Kak? Kakak mau tanya dulu nih masing-masing. Kalau Kak Flora dulu nih ya. Kak Flora itu papanya papa otoriter. Wah, kita itu takut sekali kalau nilainya jelek. Karena yang terima rapor di sekolah itu papa. Jadi kalau begitu mukanya udah cemberut, takut pasti sudah ngumpet. takut. Aduh, sudah pasti ngumpet ngumpet. nih. Iya, Ini iya. papa otoriter. Kalau Kak Jenny papanya papa apa nih? Mungkin lebih ke sana juga ya. Otoriter Lebih ya ke sana Kak ya. juga ya. Sudah kelihatan Kak. Iya. Kelihatan dari anaknya ya. Kalau Kak sih, kalau aku lebih ke gampangan ya, dari cuek ya, seperti itu. Papa gampangan ya. Oke, kalau Kia gimana Kia? Papa gampangan. Papa gampangan juga. Jadi kita dua-duaan Santai, ya. iya. Santai ya. Nah, setelah kita tahu gambaran Bapak jasmani kita ini seperti apa, ternyata nggak seperti gambaran Bapak surgawi kita. Makanya hubungan kita dengan Bapak jasmani itu harus pulih dulu, Benar. barulah kita dapat melihat dengan jelas gambaran Bapak surgawi kita. Kak, emangnya gimana gambaran Bapak surgawi itu seperti apa sih? Nah, ini yang mau jawab Kak Yesi atau Kak Jenny nih? Boleh ya Kakak ya. Oke, Jadi Kak. kalau ditanya kayak gimana sih gambaran Bapak di surga ya, Kia pastinya udah pernah belajar, tapi nggak apa-apa buat teman-teman, buat adik-adik. Jadi Bapak di surga itu pribadi yang penuh kasih. Betul. Ya, pribadi yang penuh kasih ya. Dan bersyukur kalau adik-adik punya papa yang baik ya. Tapi nggak ada satupun papa di dunia yang kayak Bapak di surga. Yes. Ya, karena kasih Bapak di surga itu sempurna. Ya, dia juga Bapak yang adil ya. Bapak yang adil. Jadi kan kadang-kadang kita gini ya. Baik, kadang-kadang kita nggak bilang baik, jahat kita nggak bilang jahat. Itu tuh menyakitkan. Betul. Ya, menyakitkan. Tapi kalau kita bilang kemarin Papa bilang ini baik, ya hari ini harus bilangnya baik. Kemarin Papa bilang hari ini yang ini jahat, ya harusnya jahat, jangan dirubah-rubah. Bikin Suka-sukanya kita bingung, Papa ya. gitu kan ya. Nah, Bapak di surga tuh adil ya. Terus kemudian tadi dijelasnya mengasihi, baik ya. Dan yang paling penting Bapak di surga itu merasakan ya. Waktu kita merasa sedih, merasa kecewa, ada hubungan yang nggak baik sama orang tua ya. Bapak di surga tuh merasakan dan ingin, yang paling penting ingin menyembuhkan Yes. dan bisa memulihkan. Betul, betul. Nah, mungkin gitu kali Kia. Kira-kira ngejawab nggak tuh? Kak, gimana supaya Kia mengalami pemulihan dengan Bapak jasmani? Coba deh Kak Flora. Nah, adik-adik, ada beberapa langkah nih agar hubungan kita bisa pulih dengan Bapak jasmani. Kak Flora, sebelum Papa jasmaninya Kak Flora meninggal, Kak Flora juga memulihkan hubungan dengan Papa jasmani Kak. Karena memang waktu itu karena beliau adalah Papa yang otoriter, ya jadi hubungan kita itu nggak seperti Kaku ya Kak, betul, jadinya ya. takut. Deket-deket. Mau ngapain, ini bener nggak sih ngomong ini, dimarahin nggak nanti gitu ya. Jadi pokoknya nggak enak banget. Nah, adik-adik, yang pertama adalah kita harus melepaskan pengampunan kepada Papa jasmani kita atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya. Mungkin kita pernah dipukul, Kak Flora pernah dipukul tuh gitu ya. Dibentak, oke, dikasarin sama Papa jasmani kita sehingga kita jadi sakit hati, kecewa dan terluka ya. Yang pertama adalah tadi apa Kia?
melepaskan pengampunan. Mm-mm. Nah, setelah kita mengampuni papa jasmani kita, adik-adik mulai bangun nih hubungan yang intim Kak dengan Tuhan. Kita udah belajar ya bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan ya, supaya kita bisa apa? Terhubung. intim, ya. Membangun hubungan itu lewat doa, lewat baca Alkitab setiap hari, Memuji atau Tuhan. juga doa puasa, memuji Ya. Tuhan, dan mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup Mm-mm. kita ya. Mm-mm. Nah, Roma 8 ayat 14 sampai 15 berkata, setiap kita yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Amin. Dan jangan mau lagi kita menerima roh perbudakan karena kita sudah jadi anak Allah. Roh perbudakan itu membuat kita menjadi takut. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita untuk bisa memanggil Bapa surgawi kita, ya Aba, ya Bapa. Dan dalam Malaki 4 ayat 5 sampai 6 Kia dikatakan, menjelang hari-hari Tuhan nih, Tuhan akan memulihkan hati bapak-bapak kepada anaknya Wow, puji dan Tuhan. hati anak-anak kepada papanya. Yes. Kalau enggak, Tuhan ini akan datang menghancurkan bumi. Waduh, berarti harus pulih nih hubungan Benar. adik-adik dengan papanya, Kak. Benar. Hubungan papa dengan anak-anaknya juga. Jadi semua yang ada di studio dan yang ada di rumah, mari kita menghormati papa mama selagi mereka ada. Kak Jenny, Kak Flora udah nggak ada nih papa mama. Kak Jenny masih ada mama. Oh ya, mama Ya, masih ada ya, papa maaf nggak ya, ada, papa udah ya. nggak ada. Heeh. Nah, mungkin kita nggak sadar nih kalau orang tua kita selama ini tuh udah melakukan banyak hal untuk kita sejak kita datang ke Benar. dalam dunia ini, Benar. ya, mengurus kita, Betul. memelihara kita, kasih makan, kasih sekolah, dan itulah sebabnya hari ini kita membicarakan kenapa sangat penting kita menghormati papa dan mama. Oke, Kak Flora kayaknya kita stop di sini dulu. Betul Kita sekali, dengerin Kak. lagu ya. Adik-adik, Betul. Jangan ada yang ngantuk ya. Tadi pokoknya ceritanya walaupun agak panjang. Tadi kita belajar tentang apa? Ada 2 jenis papa. Apa Kia yang pertama? Papa otoriter, Papa otoriter. Yang ke satu lagi papa gampangan. papa Yes. gampangan ya. Itu bukannya pilihan tapi karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan Dosa. kehilangan kemuliaan Allah ya. Yes. Makanya papa kita juga perlu pemulihan ya. Dan kita sebagai anak kalau kita papa kita entah kayak yang otoriter atau yang gampangan, bukannya untuk kita bersedih hati tapi kita datang sama Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Karena Tuhan Yesus yang bisa pulihkan. Ya, kita dengerin dulu satu lagu ya Kak Isya ya. Oke, kita dengerin dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan. Iya, prajurit cilik Tuhan Yesus jadi berkat dimanapun berada. Adik-adik, Tuhan mau dan memang Tuhan menciptakan dan memanggil kita jadi berkat ya. Tapi kita nggak bisa jadi berkat kalau sebelum hubungan kita, terutama hubungan sama Bapa di surga dan sama orang tua kita pulih ya. Hari ini lewat program Aku Prajurit Cilik kita mau belajar gimana menghormati orang tua kita ya. Nah adik-adik, kita lanjutkan nih karena nanti ada kuis ya. Adik-adik tadi ingat ya, ada 2 tipe papa ya, Kia ya. Yes. Papa yang otoriter, papa yang gampangan ya. Kita mau dengerin lagi yang lain. Ingat-ingat ya, supaya nanti bisa jawab kuisnya karena hadiahnya oke banget ya. Oke Kak Flora, yuk kita Nah, lanjut. Kak Jenny, kita lanjutin nih. Ya. Kita harus tahu dulu alasan kenapa kita menghormati Mm-mm. papa mama. Mm-mm. Menurut Kak Jenny kira-kira gimana nih? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan pasti dasarnya Alkitab ya Kak ya. Betul sekali. Dan ya. kalau Alkitab yang tadi Kia tuh, tadi apa Kia? Coba diangkat lagi Kia. Keluaran 20 ayat 12 bilangnya apa katanya? Menghormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi itu adalah perintah ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita memang diperintahkan sama Tuhan ya Kak, buat Betul. menghormati papa dan mama. Walaupun kita bilang, duh saya kayaknya mungkin ada sikap atau perbuatan papa mama yang kita kayaknya nggak srek. Tapi perintah
Itu perintah dan berarti harus dilakukan. Harus dilakukan. Yes. Harus dilakukan. Ya. Betul. Aku juga ingat nih Kak, di dalam Ibrani 13 ayat 7, alasan kedua untuk kita menghormati orang tua. Adik-adik yang di rumah juga harus tahu, Kia juga tahu, orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan di dunia selama kita ada di dunia ini ya. Jadi Benar. bagaimana kita harus menghormati mereka karena mereka adalah wakilnya Tuhan. Kalau kita bilang saya menghormati Tuhan, tapi kita sama orang tua kita nggak menghormati, apalagi dengan Tuhan yang nggak bisa kita Yang lihat nggak ya adik-adik kelihatan ya. betul. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus menghormati Tuhan ya, karena Betul, memang dia Kak adalah wakil Yesi. kita di dunia. Betul sekali. Dan kalau kita menghormati papa mama, pastilah mereka juga mendidik kita dengan gembira, dengan sukacita. Ayatnya tadi berapa Kia barusan? Ibrani berapa? 13 ayat. Ayat 17. Adik-adik inget ya, ya. Jadi tadi di Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 12 tentang menghormati orang tua. Betul. Yang Perjanjian Baru sebetulnya ada ya Kak, Efesus 6 ya. Efesus 6 Iya. ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Jadi ada dua ayat di dalam Alkitab ya, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu paling sedikit ya, masih ada ayat lainnya yang mengajarkan kita untuk hormat sama orang tua ya. Ya. Dan tadi Kak Yesi juga bilang Ibrani 13 mengatakan 17. ayat 17 bahwa orang tua itu wakil Tuhan di dunia ya. Jadi kita patut menghormati mereka. Gitu ya Kak Flora Betul ya. sekali, Kak. Oke. Berarti kalau Kia nakal sama papa dan mama tidak ada untungnya. Betul sekali Kia, nggak ada untungnya ya. Dan alasan yang ketiga nih kakak-kakak sama Kia, kita menghormati papa mama adalah karena mereka juga memelihara kita Betul. tanpa hitung-hitungan. Nah, Justru bener kita banget. nih yang suka hitung-hitungan ya. Bener banget. Kalau kita berhitung, mama papa bilang gini, Kia tolong bantu mama. Kan Kia udah kerjain tadi dihitung ya, mulai dari pagi sampai malam apa yang Kia lakukan. Tapi Kia pernah nggak hitung papa mama dari mulai Kia lahir nih sampai sekarang berapa nih biaya untuk Kia ada sekarang? Nah gitu ya. Duh, Justru kayaknya kita nggak Kak bisa yang suka dihitung hitung-hitung. ya, Kak. Betul sekali ya. Nah dikatakan di sini. Kak, kasih tahu dong caranya menghormati papa dan mama sesuai dengan firman Tuhan. Nah katanya Kak, kita harus apa tadi nih? Berbicara dengan sopan. Ya. Sopan sama mama papa, jangan suka bentak-bentak. Tadi kan Kak Jenny udah bilang ada anak-anak nih sekarang nih ya, suka ngomong kasar, bentak-bentak. Kak Yesi juga bilang tuh ya, karena di dalam Amsal 20 ayat 20 dikatakan siapa mengutuk atau nggak sopan sama papa mama, pelitanya akan padam. Wah, ngeri itu ya. Betul sekali Kak. Pelitanya akan padam. Mungkin Kak bisa dijelasin sedikit karena mungkin adik-adik sekarang kan nggak ngerti juga ya pelita padam tuh maksudnya gimana gitu ya. Oke Kak, kan kini katanya kita ini terang dunia. Hmm. Terang dunia ya. Kalau kita jadi terang dunia, orang tuh bisa ngelihat nih kita siapa. Nah kalau padam, kita terangnya padam, orang bisa ngelihat nggak kalau kita itu anak Tuhan? Nggak bisa ya, Nggak bisa kan nggak gelap kelihatan, ya. pelitanya padam. Gitu loh Kak Jenny. Oke, kalau buat Kak Jenny itu pelitanya padam tuh gini ya. Adik-adik semua pasti pengen punya masa depan yang cerah ya. Betul ya. Kalau padam itu berarti kamu tahu sendiri, masa depannya berarti bukannya cerah, kebalikannya ya. Oke. Pasti pernah dengar cerita Malin Kundang Betul. ya. Nah, Malin Kundang tuh salah satu contoh ya anak yang gak hormat sama orang tua. Ya, adik-adik kita bersyukur firman Tuhan ngingetin kita Betul harus sekali. menghormati orang tua supaya punya masa depan yang diberkati. Ya, nah Kak Betul. Jenny juga inget nih Amsal 5 ayat 7 nih ya. Amsal 5 ayat 7 ingat mengajarkan kita cara menghormati papa mama. Caranya gimana coba? Kira-kira Kia bisa tebak nggak? Jangan, kalau dinasehatin gimana tuh, dengerin, taat atau gimana? Dengerin dan taat. Denger ya, telinganya ya. denger, Makanya dikasih 2 telinga Kak. Iya, Iya. ya. Jadi kalau misalnya papa mama bilang Kia atau kalau dulu ke Kak Jenny ya, Jen gini-gini, kalau kita ngerti tuh nurut tuh seneng, papa mama tuh seneng. Tapi kalau misalnya kayak cuek,
mungkin kalau masih kecil kadang-kadang papa mama suka ngomel ya, terus ngomong-ngomong. Udah lama-lama papa mama udah tambah tua, udah capek. Tapi ngurut dada loh adik-adik, ngelus dada loh ya. Nah jangan kita menambah kesedihan orang tua karena kita nggak mau dengar perintahnya ya. Papa mama ngomong apa, ngasih tahu apa, ikutin aja. Ya ikutin aja ya. Karena itu membuat mereka menjadi suka. Karena papa mama nggak akan bawa kita ke jurang, Kak. Betul. Nggak akan mencelakakan kita. Pasti semuanya buat yang baik. Betul ya. sekali. Nah, ada cara ketiga nih kita menghormati papa mama adik-adik ya ya. Kita jangan mengolok-ngolok orang tua kita ya. Karena dalam Amsal 30 ayat 17 dikatakan begini. Katakan mata yang mengolok-ngolok dan gak mau dengerin orang tua akan dipatuk gagak lembah dan dimakan burung raja wali. Wah, jadi adik-adik yang di rumah jangan mengolok-ngolok orang tua ya. Kalau misalnya adik-adik masih mengolok-ngolok, yuk mulai saat ini kita mau bertobat ya. Amin. Katanya tadi dipatuk gagak lembah, Kak. Dan dimakan burung raja wali. Artinya Kak, kita mungkin gak akan kekurangan apa-apa selama dunia gitu ya. Tapi waktu kita mati katanya, jasad kita tuh gak ada yang ngurusin, Kak. Aduh, sedih banget. Makanya sampai dimakan gagak lembah. Nah, Aduh, ngeri ya, jangan sampai ya. Betul ya. Jangan sampai kita mau selama di dunia sampai nanti pulang sama Bapak di surga kita keadaannya baik-baik. Betul. Ya, Kak? Bahagia Kak ya. Bahagia sesuai dengan Efesus 6 ayat 1 tadi. Iya. Benar. Jadi Kia tadi apa? Kita ajak teman-teman nginget-nginget yuk. Ada tadi kita udah baru belajar 3 cara menghormati orang tua. Yang ke-1 tadi apa Kia? Berbicara yang sopan. Berbicara dengan sopan. Ya, jadi jangan, "Pah, ambilin itu dong." Oh, itu aja udah nggak sopan. "Mah, si ini." Ya, jangan gitu. "Pah, tolong ambilin ini ya." Itu seneng loh. Papa mama tuh udah saran kerja, kalian nggak pernah tahu mereka kepusingannya kayak apa. Masih mikirin kalian makannya, sekolahnya, gimana. Terus kalian datang tiba-tiba merentah-merentah. Sedih loh adik-adik ya. Cuman papa mama banyak nggak ngomong. Udah capek ya. Nah tapi kalau Kia misalnya datang, "Pah, Mah, apa ya misalnya datang nih ya, ini tadi Kia jajan nih, jajan cuman ya kue mungkin seuprit ya, tapi ngasih gitu aja, papa mama mungkin ketawa ya, itu mah jajanan apa, tapi ya anak saya kok ingat saya, itu menghargai loh ya." Betul, Jadi kembali senang banget. senang banget. Tadi yang pertama jadi apa? Berbicara Bicara dengan dengan sopan. sopan. Yang kedua apa? Mendengar nasihat orang tua. Mendengar Yes, nasihat, wah. taat, perkataan. Yang ketiga, Jangan mengolok-ngolok orang tua. jangan Keren sekali ya. mengolok-ngolok ya, jangan mengolok-ngolok ya. Kak Jenny pernah dengar tuh ada anak yang kayak ngejekin papa mamanya. Ya ampun, itu papa mama sendiri loh. Kita lahir dari papa dan mama kita. Satu saat kita juga akan tua seperti mereka ya. Jadi jangan pernah mengolok-olok, harus Menghormati. ya. Sekali lagi Betul ya, yang sekali, ke-1 Kak. apa? Berbicara yang sopan. Mendengar nasihat orang tua dan tidak mengolok-ngolok orang tua. Yes, Mantap, tepuk tangan Kia, dong ya. buat prajurit kita Wah. Kia. Ya, silakan dilanjut Kak. Ya. Makanya Kak, kita harus taat dan mengasihi orang tua kita ya. Sebenarnya nggak ada orang tua yang sempurna Kak. Ya, karena hanya kesempurnaan itu hanya milik Tuhan katanya ya. Bener. Justru karena itulah kita harus mengakui Kak, kalau kita ini juga adik-adik, papa mama di rumah, adik-adik di rumah nggak sempurna dan kita belajar untuk saling mencintai. Bener. Kak Jenny suka mikir gini loh Kak. Kalau misalnya dibalik nih ya, Mm-mm. Kak Jenny jadi orang tua, papa mama Kak Jenny jadi anak. Belum tentu loh Kak Jenny bisa kayak mereka. Betul. Ya. Mereka ada kekurangannya pasti, karena tidak ada manusia satupun yang sempurna. Tapi di luar kekurangan mereka juga punya banyak kelebihan adik-adik ya. Papa Kak Jenny udah nggak ada ya. Dan walaupun dulu pada saat beliau masih hidup, kami mengalami ada hubungan yang nggak baik, salah ngerti segala macam. Kakak lebih banyak rindunya loh. Kakak lebih banyak rindunya loh ya. Dan ingat semua kebaikan papa. Nanti satu waktu papa mama kalian udah nggak bersama kalian, misalnya kalian sudah besar, menikah, ya punya keluarga sendiri, atau dipanggil Tuhan, kalian akan kangen ya. Jadi mumpung sekarang dikasih waktu sama papa mama, yuk kita baik-baik sayang-sayang sama papa mama. Betul Ya. sekali. Nah Kak, mungkin kan ada yang bilang, aduh papa mama itu
nyebelin gitu ya. Mm-mm. Nah, kita bagaimana cara kita mempertahankan hubungan kita dengan papa mama supaya hubungan kita itu penuh kasih? Yang pertama adalah saling mengaku salah dan saling mengampuni. Kak Flora itu punya anak 2. Jadi Kak Flora belajar. Kalaupun ya Kak Flora salah, Kak Flora itu datang minta maaf, Iya. Kak. Gitu ya. Padahal itu Kak Flora orang tua loh. Betul. Nggak malu, nggak gengsi ya? malu. Oh. Karena kalau nggak mengaku salah, hubungannya itu nggak ada penuh Jadi kasih. jauh ya, Kak? Betul, Oh, Kak. gitu. Jadi renggang, nggak nempel gitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita salah kan harus ngaku salah sama Bener, Tuhan bener, nih. bener. Iya kan ya? Iya, betul banget tuh Kak. Hmm. Ada sedikit kesaksian ya Kak, boleh ya? Boleh, Nah, Kak. ke saat itu anak saya pernah, mungkin dia merasa terpukul ya, dibentak sama ayahnya gitu, Oh, sama terluka papanya. gitu. Dia terluka. Jadi ketika papanya sedang mengikuti sebuah ibadah pria gitu ya, lalu dia ingat karena kalau dia pernah membentak anaknya. Lalu ketika dia pulang, dia langsung cari anaknya, lalu dia minta maaf. Nah, ternyata di situ ketika papanya minta maaf, anaknya langsung menangis. Ya, dan terjadilah rekonsiliasi antara mereka. Wah, Jadi keren penting ya, banget. Betul papa mama sekali. juga kalau misalnya melakukan kesalahan, luka kepada anaknya, kita juga tidak boleh gengsi untuk meminta maaf. Betul. Ya. Supaya apa? Supaya ada terjadi pemulihan di antara papa mama dengan anak, anak juga dengan papa mama. Yes. Seperti itu. Mantap. Jadi keren banget ya Kak ya. Iya, betul. Kalau kayak gitu Kak. keluarga pasti enak ya, Kak Yesi Enak ya. ya. Dan Enak. sampai sekarang jadi mereka paling dekat. Wih, Yang mantap. dicari Yang papanya dicari, bukan Kak. mamahnya malah. Betul. Luar biasa. Ya, seperti Terus itu. kalau tentang apa kita mengaku ini kan kita nggak usah tunggu-tungguan ya, Nggak kalau ya ya. usah, Betul. Kak. Misalnya tadi papahnya suami Kak Yesi cari anaknya. Kadang-kadang ada papa mama yang rada-rada jaim ya, Ih, gitu ya. bilang Gitu ya. papa selalu benar, Ya. mama selalu benar. Nah, itu yang repot. Tapi ya. adik-adik kalau kita kebetulan punya orang tua seperti itu, kita jangan jadi dendam. Betul, Kak. Ya. Karena mungkin mereka dulu juga dengan orang tuanya gitu, nggak ngalamin. Nah, kalau Kak Jini belajar ya Kak Flora ya, karena kita sudah di dalam Tuhan, kita belajar. Tadi bener banget, melepaskan pengampunan. Pengampunan. Ya. Waktu Kak Jini melepaskan pengampunan dulu, nggak ada dendam, nggak ada kebencian, bisa loh sayang sama orang tua. Ya. Betul. Nah, orang tua yang hatinya keras bisa diubahkan. Ya, betul, Kok anak betul. ini sayang ya sama saya ya, gitu ya. Nah, akhirnya orang tua juga jadi mengasihi. Jadi pemulihan itu Kak Jini percaya dimulainya dari kita. Iya, Ya, betul, nggak usah Kak. tunggu orang lain gitu ya. Oke. Mantap. Jadi ya tadi kita belajar udah banyak ya. Oke. Banyak sekali, Kak. Ya, betul. Jadi Yuk. keren banget ya Kak ya pembicaraan kita pada pagi hari ini siang. Kayak sih jadi sembuh nih. Ya, jadi tadi ngomong-ngomong tadi katanya kita kalau menghormati papa mama dapat hadiah nih Kak. Oh. Apa nih kira-kira hadiahnya? Nah, kira-kira apa nih? Mau tahu atau mau tahu banget, Kak Isya? Ya mau nggak? Mau tahu nggak? Kak. Mau ya, mau ya. Mau banget Nah, pasti ya. hadiahnya itu yang pertama, Kak, diberkati. Diberkati. Lalu yang kedua berbahagia. Hmm, Jadi bahagia itu bukan karena uang, Iya. ya, tetapi karena kita mengasihi, menghormati papa mama, Tuhan kasih kita bahagia, Ada damai ya, ada Kak, ya? damai. Hmm. Lalu panjang umur. Wow. Mau panjang umur, Kak? Mau banget. Kira-kira tadi apa? Tadi pertama katanya apa kalau menghormati orang tua? Harus Diberkati terus berbahagia, berbahagia terus umur panjang. umur Panjang. Tapi nggak hanya itu, Kak. Tidak ada dipatuk gagak Wah. lembah dan tidak tersesat. Weh, Nah, ada tadi 5 kan, dong. Betul. Coba-coba kita ulang lagi, Kia. Ajakin teman-teman. Yang ke satu apa? Diberkati, Diberkati, berbahagia, panjang umur, umur, tidak tidak dipatuk lembah, gagak lembah, Tidak. tidak tersesat. tidak tersesat. Komplit banget Komplit, itu Kak Kak. Flora. Iya. Ya.
panjang umur kalau nggak bahagia, waduh sengsara ya Kak ya. Sengsara. Tapi ini udah umurnya panjang, bahagia, diberkati, Kita nggak sehati Kak. nggak tersesat, Iya, oh, nggak takut dipatuk gagak di lembah. Aduh itu Betul. kayaknya hidupnya ya pagi siang malam sore sampai tua tenang. tuh. Tenang. Enak tuh kayak begitu Betul ya. sekali. Adik-adik di rumah mau nih menghormati papa mama, mau ya, siap Kia, gimana, Kia? ya. Mau Kak? Kia mau ya? Nah. Tadi menghormatinya gimana sekali lagi kita ke adik-adik ke teman-teman bilang apa? Diberkati. Rasa Ya. hormat. Tadi menghormatinya caranya gimana? Berbicara sopan. Ayo kasih ini tunjuk. Berbicara sopan. Terus, Terus? Mendengar nasihat orang tua. tidak. Tidak mengolok-ngolok orang tua. Yes. Wah, Mantap. mantap sekali Adik-adik ya. bayangin, kita lakukan 3 hal tadi, tapi tadi ya diberkati, berbahagia, terus apa lagi Kia? Panjang, Tidak umur, Tidak Tidak dipatuk, tidak gagak dipatuk lembah, gagak dilemah, tidak tidak tersesat. tersesat. Aduh ya, luar biasa Nah. ya. Yuk Kak. Menurut Kia nih, gimana cara Kia menunjukkan menghormati papa mama? Kalau disuruh belajar, mandi, atau tidur, terus bicaranya sopan, tidak membentak, dan tidak melawan. Wah, Oh. keren sekali ya. Kia ya, beneran jadi ya, beneran dilakukan itu ya. Wih, mantap. ya, jadi kalau kita menghormati orang tua, artinya kita taat juga kepada Tuhan ya. Sedang taat sama Ya, Tuhan sedang ya taat Kak sama ya. Tuhan. Wah, itu. Ternyata gitu ya Kak. Jadi waktu Betul kita hormat sekali. sama orang tua, bukan cuma nama orang tua, sedang taat sama Tuhan. Sedang taat Wah, sama adik-adik Tuhan. penting banget loh, penting Betul. banget ya. Jadi jangan sampai nggak taat sama orang tua, jangan sampai nggak hormat sama orang tua ya. Itu menghalangi berkat ya dari Tuhan. Tapi kalau adik-adik hormat sama orang tua, aduh Bapak di surga juga seneng ya. Betul. Katanya, si Kia kayaknya lagi pengen sepatu olahraga baru ya. langsung, Wah, langsung dikirim. Ah, gitu adik-adik ya. Nah, itu justru karena hadiahnya banyak yang Tuhan sediakan. Iblis tuh rusak tuh hubungan kita dengan papa mama. Nah, jangan mau ditipu sama iblis ya Kak ya. Bener ya. bener. Nah, adik-adik, menghormati orang tua itu merupakan kewajiban kita yang bersifat kekal. Maksudnya nggak hari ini aja, nggak waktu lagi senang sama papa mama kita hormat. Tapi lagi nggak seneng, lagi bete, nggak dihormati papa mama, enggak. Tapi bersifat kekal dari mulai sekarang sampai kita mati. Kita wajib menghormati orang tua dan nggak ada batasnya Kak. Ya, nggak hari ini hormat, besok nggak hormat, besoknya nggak hormat, besoknya lagi hormat. Nah, itu kan aneh ya Kia ya kalau kayak begitu ya. Nah, menghormati orang tua itu bukan sekedar diucapkan lewat mulut Kak, atau lewat bahasa tubuh, atau apalagi mentaati mereka dengan penuh sukacita, tetapi menghormati orang tua juga dengan seluruh kemampuan kita. Jadi jangan hanya karena lagi seneng Kak. Harus benar-benar diupayakan ya Kak ya. Walaupun kitanya mungkin lagi nggak mood gitu Bener. ya, lagi capek. Kadang-kadang kan suka mood ya, Kak Fora juga kadang-kadang lagi pengen marah gitu ya. Lagi nggak mood ya. Banyak Anaknya- yang ketawa, kayaknya banyak yang kena. Gitu ya. Nah, jadi katanya bahkan sampai kita udah dewasa ya, Kak Fora sudah menikah juga tetap menghormati papa mama ya. Sehingga ketika mereka meninggal juga mereka senang sekali Ya. di pangkuan suaminya Kak Fora papa meninggal. Wah, karena dia senang dengan Kak Flora ya. Hubungan kami sudah dipulihkan pada Karena waktu merasa itu. dihormati Betul Kak, ya. Kak. Walaupun Iya. papa mama sudah jadi sepuh ya, mungkin nggak gagah, nggak secantik Betul, dulu, tapi kita betul. hormat ya, sama mereka senang Betul. banget itu Bahkan ya waktu mami itu kan telinganya sudah nggak dengar, jadi pakai hearing aid. Kadang-kadang kan anak-anak ada yang bilang ih gak denger gitu ya. Tapi Kak Flora belajar ngomong mulutnya jangan mencela. Tapi kalau ngomong sama mama itu dilihat mulutnya supaya dia ngerti gitu loh Kak. Artinya kita harus belajar melakukan
menghormati orang tua itu sebuah Mm-mm. pelayanan, Kak. Mm-mm. Ya, yang Mengasihi. sepantasnya mereka terima, dan kita harus Mm-mm. paham sama orang tua kita ya. Mm-mm. Itulah balasan atas biaya. Hitungan Mm. biaya lagi nih, Cien ya. Biaya dan perhatian yang udah mereka Mm-mm. curahkan nih, Kak ya. Mm-mm. Sampai kita dewasa sekarang ini, hitung biayanya berapa, Kak? Aduh nggak kehitung Kak. Kalkulatornya pasti jebol. Jebol ya. Pasti jebol Ada yang ya. bilang 4 miliar, Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak Nggak mungkin, mungkin ya. nggak mungkin. Nah, Tidak ternilai Iya, gitu. betul Karena sekali. waktu mama melahirkan aja itu istilahnya memperjuangkan Betul antara hidup dan sekali. mati, ya. Betul nih. kita nggak pernah tahu papa kita nangis lagi cari uang susu buat kita. Bener, kita Ya, nggak tahu jadi ya. kita nggak pernah tahu loh, papa mama nggak pernah cerita. Benar, Ya benar, adik-adik, benar. tapi waktu kita bilang, "Pa, Ma, terima kasih ya," aduh cuma ngomong terima kasih itu hati mereka tuh Wah, ya, luar biasa udah ya. luar biasa Benar. banget. Kak Ya. Fora waktu itu waktu minta maaf nih ya sama Mm-mm, Kak Fora ini cerita dikit aja. mm-mm. Kak Dikit Fora, ya, Kak, dikit. Kak Fora dulu itu diasumsikan seorang anak laki-laki. Oh. Nah, kalau orang Batak kan begitu nih. Iya. Hati-hati nih orang Batak ya. Jadi Kak Fora itu suka dibully sama mami. Oh. Jadi Kak Fora suka kesel melawan gitu loh Kak, secara nih ya. Tapi setelah terima Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, Kak Fora hubungannya pulih sama Iya, mama iya, ya. iya, Sampai mereka mau dirawat sama Kak Flora Puji waktu Tuhan. masa tuanya. Nah, Puji kalau Tuhan. selama ini adik-adik sudah melawan papa mama, kalau ada papa mama di samping sekarang nih, adik-adik yang di rumah, peluk tuh mereka. Dipeluk, Kak, ya. Terus minta maaf sama papa mama, bilang terima kasih, say thank you sudah besarin aku sampai Iya, sekarang. bilang I love you. Betul. Ya. Dan papa mama kalau ada saat ini dengerin nih Radio Dios, ayo ya jangan malu minta maaf sama anaknya kalau sudah melakukan yang salah sama anaknya. Gitu loh, Kak. Betul banget tuh Kak. Kalau kita antara orang tua dengan anak hubungannya sudah dipulihkan, nggak disuruh anaknya untuk bilang say thank you, mereka juga pasti akan Betul sekali. ucapin terima Itu kasih. karena Betul. akibat sudah pulih, Kak. Betul, betul, Mm-mm. betul. Dan itu Disuruh adalah kerja hadiah juga, yang Kak. terindah itu Kak. Bener, nggak bisa dibeli itu ya. Mm-mm. Nah, gimana Kak Jenny? Kita mau Mantap, berdoa mantap, ya. sekarang. Kita mau break dulu. Oh, Kita break dengerin dulu. satu lagu ya. Ada Oh, lagu iya. bagus sekali. Tapi papa mama harus siap-siap nih sama anak-anak. Ya, jadi ayo papa mama, adik-adik di rumah ya. Kita sama-sama dengerin lagu ini, kata-katanya bagus banget. Ya, tentang kita bagaimana kita mau menghormati papa mama. Yuk, Kak Isi, Yes. kita sama-sama denger dulu ya. Oke, adik-adik, papa mama dan kakak-kakak yang mendengarkan Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus, balik lagi sama Kak Jenny sama Kia ya. Rupanya lagunya masih nyangkut. Nggak apa-apa ya, kita dengerin nanti berikutnya. Oke, sekarang Kak Jenny sama Kia nih, ini pengen nanya, ini nggak pakai skrip, nggak pakai teks ya, bener-bener ya. Kia kan tinggal sama papa mama ya. Oke, Kia pernah ngalamin, tadi kan kita cerita tuh ada papa yang apa? Otoriter sama papa yang gampangan. Kia bilang papa Kia cenderung ke arah papa yang gampangan ya. Tapi pernah nggak Kia ngalamin misalnya ada masalah yang serius sama papa atau sama mama? Pernah nggak? Nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Waduh, hubungannya baik-baik aja. Iya. Aduh, bersyukur banget ya. Waduh, tapi terus pernah nggak papa mama misalnya komplain ke kamu, kok Kia sama papa gitu atau ke mama gitu, pernah nggak komplain? Nggak pernah. Nggak pernah. Waduh, luar biasa ya. Makanya dia prajurit cilik Tuhan Yesus ya. Berarti sampai dengan saat ini Kia hubungan sama papa baik-baik, bisa Iya. ngomong enak gitu ya. Iya. Wih. Adik-adik, kalau kita ya di rumah sama orang tua sama keluarga hubungannya bisa enak, itu benar-benar surga di dunia ya. Tapi kalau buat adik-adik atau papa mama yang belum mengalami itu, kita punya jalan keluar ya di dalam Tuhan Yesus. Tadi Kak Flora cerita, Kak Jenny mengalami, Kak Yesi juga. Kita semua memang manusia berdosa yang memerlukan pemulihan dari Tuhan ya. Tadi sudah disampaikan cara pemulihan hubungannya gimana Kia? Melepaskan pengampunan. Yuk, kita akan siap-siap buat kuis sekarang ya. Jadi sebentar lagi teman kita Caca dan Cicil akan muncul menyapa kita semua, tapi kita mau kuis dulu ya. Nah, adik-adik siap-siap ya. Kalian catat dulu pertanyaan kuisnya. Dijawabnya nanti boleh, tapi sebelum hari ini berakhir ya. Nanti kirim jawabannya ke WA 081 21 48
849. Kakak ulang ya. Kirim WA ke 081 21 48 98 849. Oke, siap ya? Yuk. Tadi kita belajar bahwa menghormati orang tua itu adalah perintah ya, perintah Tuhan buat kita ya. Ada satu ayat di Perjanjian Lama ya, tentang apa katanya? Menghormati ayah dan ibu. Nah, pertanyaan Kak Jenny, coba ingat-ingat di Keluaran pasal berapa, ayat berapa? Kia jangan kasih tahu ya. Di Keluaran pasal berapa tuh perintahnya di Perjanjian Lama bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu ya. Oke ya, gampang ya. Keluaran ayat gitu ya. Oke ya. Itu pertanyaan yang pertama ya. Nah, yang kedua, ya jangan dijawab ya. Gimana caranya kita menghormati atau menunjukkan hormat sama orang tua? Ada 3 ya, ada 3. Wah, tadi udah dikasih tahu tuh ya, pakai gerakan-gerakan tangan segala ya. Gimana caranya kita menghormati orang tua? Dimulai dari kemudian dan tidak Wah, ya, 3 cara menghormati orang tua. Oke, catat dulu ya. Ya, kalau sudah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Aduh, enak banget Kia, hari ini cuma 3 pertanyaannya ya. Hadiahnya sama kerennya nih ya. Tadi yang pertama, perintah hormati orang tua di Keluaran pasal berapa ayat berapa. Yang kedua, 3 cara menghormati orang tua. Yang ketiga, nah kalau kita melakukan 3 tadi Kia, kira-kira kita akan dapat berapa tadi? 5 ya. Ada 5 hadiah yang akan kita terima. Nah, coba ya. Coba nih teman-teman di rumah, ingat gak nih Kia ya? Tadi ada 5 ya. Tadi yang pertama apa? Terus terus apa katanya? Terus dan ada 5 ya. Oke nih ya. Adik-adik sebutin 5 ya hadiah apa yang akan kalian terima kalau kalian selama di dunia ini hormat sama orang tua. Oke? Siap ya. Kirimkan hari ini juga. Jangan besok. Kalau besok udah gak dapat hadiahnya. Hari ini juga ke WA 081 21 48 98 849. Nah, kita sekarang akan panggil Caca dan Cicil, adik-adik. Sesudah Caca dan Cicil kita akan doa sama-sama ya. Papa, mama, dan adik-adik kita akan doa sama-sama. Yuk ambil waktu siang hari ini supaya ada pemulihan di tengah keluarga ya. Sehingga berkat Tuhan akan mengalir di tengah keluarga kita. Aisyah, kita dengar satu lagu ya Kak. Ayo, Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus, kita sama-sama nyanyikan. Caca, tadi kan mama suruh kita belajar. Kenapa tuh Cacanya main mobil-mobilan terus? Cicil, jangan cerewet ya. Aku mau belajar kek, mau main mobil-mobilan kek. Itu bukan urusan kamu. Tapi jangan bilang ke mama ya. Ih, Caca, kamu gak ingat ayat di firman Tuhan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oh iya ya, tapi aku lagi malas. Kalau kita gak taat sama orang tua, artinya kita juga gak taat sama Tuhan. Dan jangan
janji Tuhan, anak yang hormat sama orang tua akan bahagia dan panjang umur. Oh, serius, Cil? Jadi, kalau aku nurut sama mama, Tuhan senang. Betul. Dan mama papa pasti senang. Coba deh kamu lakukan sekarang. Baiklah, aku mau coba. Mama, aku mau belajar ya. Caca, yuk kita belajar jadi anak Tuhan yang hormat dan taat pada papa, mama. Yeay! Oke, kecil-kecil cabai rawit ya. Adik-adik semua, papa, mama, kakak, terima kasih ya. Nggak terasa ya. Kita udah mau sejam setengah ngobrol, kita sambil belajar ya tentang menghormati papa mama ya. Adik-adik juga tadi sudah ikut kuisnya, dan barusan sih teman-teman kita Caca Cicil tadi cerita apa sih Kia? Tentang taat sama orang tua. Taat sama orang tua. Awalnya si Caca nggak mau ya, pengennya main terus, nggak mau belajar. Padahal orang tuanya bilang belajar ya. Belajar itu bagus nggak sih Kia? Bagus. Bagus, supaya anaknya Tar. pinter ya. Nah, apalagi dikasih perintah yang bagus, kita harusnya nurut. Nurut. Ya. Akhirnya Cacanya gimana, mau nurut nggak? Mau. Oh, kenapa dia mau nurut? Karena mendengar firman Tuhan. Wah, bener ya. Cicil bilang, kan firman Tuhan udah bilang menghormati orang tua. Tua. Tadi ada 5 loh hadiahnya ya. Nah, adik-adik, kita sebentar akan berdoa ya buat adik-adik semua dengan papa mama kita sama-sama doa yuk. Nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Papa mama, adik-adik kita sama-sama kaji ini juga semua kita mau terus dipulihkan, diperbarui dalam Tuhan ya. Dan kita mau berpegang pada janji Tuhan ya. Kalau kita mau saling mengaku dosa kita, maka Tuhan juga akan mengampuni ya. Nah, sebelum kita berdoa, kaji ini juga mau undang adik-adik Sabtu depan ya, Sabtu depan di City Square Menara Doa Kota Bandung. Kita akan ketemu lagi Kia ya, buat Menara Doa Anak sekota Bandung ya. Nanti ada Kia, ada teman-teman yang lain ya, dari berbagai gereja loh kita kumpul di sana ya. Adik-adik sama papa mama silakan banget hadir. Kita mulai dari jam 9 pagi ya, jam 9 pagi ya sampai pukul 11 kita sama-sama berdoa memuji menyembah Tuhan, doa buat bangsa kita ya. Dan nanti kita akan khusus nih Kia, karena teman-teman kita di Israel akan merayakan tahun baru ya, tahun baru Yahudi. Kita mau belajar yuk tentang adat istiadat mereka ya, dan kita juga akan mendoakan buat teman-teman kita yang ada di Israel ya. Silakan ya. Jadi Sabtu depan di City Square pukul 9 sampai 11. Yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa ya Kia ya. Adik-adik sama teman kita Kia berdoa ya. Kita mau sama-sama bersyukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan udah kasih kita papa mama ya. Kita bersyukur dan kemudian kita akan minta ampun ya Kia ya. Minta ampun kalau mungkin selama ini sadar nggak sadar sikap kita nggak menghormati sama orang tua ya. Minta ampun. Yang ketiga, minta berkat Tuhan ya, supaya Tuhan pulihkan hubungan kalian sama papa mama. Oke, nanti sudah itu kajiannya akan berdoa ya. Yuk silakan Kia. Tuhan Yesus, sekarang saya akan berdoa Tuhan untuk anak-anak ya Tuhan yang ada di dunia ini ya Tuhan, yang mungkin belum menghormati orang tua mereka ya Tuhan, suka membentak mereka ya Tuhan, suka mengejek orang tuanya, tidak mendengarkan nasihatnya. Engkau tolong ampuni mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menghargai orang tua mereka dan bisa sadar kalau orang tua mereka itu sudah bekerja sangat keras untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa memberkati setiap papa mama yang ada Tuhan, yang mendengarkan siaran ini maupun papa mama yang lain. Tuhan
Kami minta berkat yang terbaik dari Tuhan turun atas papa mama, sehingga Tuhan semua Tuhan hubungan mereka antara papa dengan mama, orang tua dengan anak, semuanya boleh dipulihkan. Ada hati-hati yang terbuka yang mau saling merendahkan hati untuk saling mengaku kesalahan mereka dan mau saling melepaskan pengampunan. Karena kami percaya saat kami melepaskan pengampunan, Tuhan juga akan mengampuni kami. Tuhan berkati setiap keluarga supaya ada cinta kasih di antara papa mama dengan anak-anak. Tuhan, keluarga semua diliputi damai sejahtera-Mu, diliputi Tuhan berkat yang terbaik Tuhan, karena ada damai sejahtera, ada kesatuan hati di antara keluarga. Melepaskan berkat buat keluarga-keluarga yang ada di kota Bandung, buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biar hari-hari ini pemulihan keluarga terus terjadi, supaya kota Bandung Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat menara doa anak yang akan datang. Tuhan, kirimkan lebih banyak anak-anak ya Tuhan, untuk bersama-sama berdoa buat kota Bandung, buat bangsa ini, supaya kemuliaan Tuhan boleh dicurahkan. Berkati terus Radio Dios Tuhan, dengan semua kakak-kakak yang melayani. Berkati Tuhan, supaya boleh menjangkau Tuhan banyak telinga Tuhan yang boleh mendengar kabar baik daripadamu dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua sama-sama kita bilang amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak adik-adik, terima kasih banyak kakak-kakak dan papa mama. Kita ketemu lagi bulan depan ya, setiap Sabtu ketiga dalam Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus. Dan Sabtu depan jangan lupa hadir di Menara Doa Anak Kota Bandung, City Square jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya Sobat Dios semua, senang banget ya tadi kita udah belajar banyak nih tentang cara menghormati orang tua. Dan itu penting banget, gimana papa mama kita tuh sudah melakukan hal yang terbaik buat hidup kita. Karena papa mama itu meneladani Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi harus menghormati ya. Dan buat kamu semua nih Sobat Dios yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus ikutin Aku Prajurit Cilik setiap minggu ketiga setiap bulannya ya. Jadi ditunggu aja bulan depan untuk kita sama-sama ketemu lagi dengan Kak Jenny, dengan teman-teman juga yang hadir bersama dengan Kak Jenny, semuanya dari Jaringan Doa Anak ya. Oke, sebelum bisa pamit, Isi juga mau ngingetin kamu semua jangan lupa untuk cek YouTube Dios Radio, karena di sana kita sudah mengupload banyak banget video-video, dan untuk acara hari ini pun akan kita upload di sana. Jadi buat kamu jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalnya nanti kita upload videonya, kamu mau belajar lagi dari sempat ketinggalan. Aduh Kak, aku ketinggalan tadi, nggak denger karena aku tadi baru pulang. Kamu bisa langsung nonton aja videonya, tinggal buka YouTube-nya, kamu belajar lebih lagi di sana ya. Dan jangan lupa setiap videonya juga kamu like dan di-share untuk teman-teman kamu yang lain nih ya, adik-adik semua yang ada di rumah. Dan ini juga mau ngingetin nih, tadi juga sempat Kak Jenny mau berkata tentang tahun baru saudara-saudara kita di Israel ya, bangsa Israel. Nah kita juga mau mengadakan nih, jangan lupa kita di AOC juga akan mengadakan Rosh Hashanah di hari Selasa, tepatnya jam 5 pagi, digabung dengan doa bagi bangsa ya. Yuk sama-sama kita ikut acara ini. Kalau kamu di luar kota, kamu bisa gabung di YouTube AOC Media. Jam 5, ingat ya, jam 5 pagi bersamaan dengan doa bagi bangsa. Oke, di hari Selasa tanggal 23 September 2025. Oke, terima kasih Kak Jenny dan juga semua teman-teman yang sudah hadir. Ada Cici dan Cicil dan Caca. Terbalik-balik, kalau Iseng nyebutnya langsung Cila, jadi biar gampang dua-duanya. Nah, udah hadir di studio dan kita akan ketemu lagi bulan depan di minggu ketiga. Dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2 Icemon pamit. Terima kasih buat kamu semua yang sudah mendengarkan Dios Radio, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan. Bye bye and God bless you all.